Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Sebelum menuju pembahasan video kali ini, perkenalan terlebih dahulu yuk. Perkenalkan, namaku Ulfa Anggraini, kelompok 16 dengan NIM 420141994 dari Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, saya akan memaparkan kegiatan laboratorium inquiry pembelajaran fisika SMA dengan materi tegangan permukaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Laboratorium Fisika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hartono MPD. Sebelum melakukan percobaan, akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Tegangan permukaan zat cair diakibatkan karena besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair dengan rumus gamma sama dengan F/D. Kalian pernah melihat kan semut yang mengapung di atas permukaan air. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari peristiwa tegangan permukaan yang dapat kita amati pada kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan kali ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan suatu zat cair dan memahami pengertian tegangan permukaan zat cair dari percobaan. Berikut kerangka kegiatan Laboratorium Inquiry Pembelajaran Fisika SMA pada materi tegangan permukaan. Pada pokok bahasan yang pertama fluida statis, kurangnya kegiatan praktikum terutama pada materi tegangan permukaan yang idealnya dilakukan praktikum agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Namun kenyataannya fasilitas laboratorium kurang lengkap. Kurangnya pengalaman dalam berkegiatan praktikum pada materi tegangan permukaan, maka dilakukan praktikum sederhana menggunakan alat peraga yang mudah diakses oleh siswa. Lalu dirancang kegiatan praktikum sederhana pada materi tegangan permukaan. Dengan menyiapkan alat dan bahan dari percobaan sederhana ini, siswa dapat menyimpulkan hipotesis. Jika air pada wadah ditambahkan deterjen lebih banyak, akan mempengaruhi tegangan permukaan pada larutan tersebut. Siswa melakukan percobaan dengan variasi deterjen yang digunakan dan mengamati dari percobaan tersebut. Lalu, siswa mengetahui materi tegangan permukaan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum dan selesai. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu air, deterjen, jarum, pisau silet, sendok, 2 buah wadah, dan yang terakhir kawat. Untuk kawat yang digunakan dibuat terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, memotong kawat dengan ukuran yang menyesuaikan dari wadah yang digunakan dengan membentuk huruf U. Misal kawatnya ukuran segitu lalu dibuat huruf U. Jika berlebih dapat dipotong lagi. Kemudian membuat kawat sebagai kawat peluncur dengan panjang yang lebih pendek yang dihubungkan pada kaki dari huruf U tersebut. Lalu kawat dari kawat peluncur tersebut dimasukkan ke lubang masing-masing. Sebisa mungkin untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agak longgar untuk lubangnya seperti yang ditunjukkan. Untuk langkah yang pertama yaitu menyiapkan 2 buah wadah dan memasukkan air ke dalam kedua wadah tersebut.
Kemudian langkah yang kedua yaitu meletakkan secara perlahan jarum jahit di atas air dengan posisi horizontal. Dan untuk wadah yang kedua, letakkan secara perlahan pisau silet di atas air dengan posisi yang sama yaitu horizontal atau mendatar. Setelah itu ambil jarum dan pisau silet dan membersihkannya dengan menggunakan tisu agar tidak terdapat air pada jarum maupun silet tersebut. Kemudian langkah selanjutnya meletakkan secara perlahan jarum jahit dan pisau silet di wadah yang berbeda dengan posisi vertikal atau tegak. Kemudian membuat air sabun pada kedua wadah dengan variasi jumlah deterjennya yang digunakan. Lalu aduk kedua wadah tersebut sampai wadahnya terdapat busa dari deterjen. Setelah itu, masukkan kawat yang telah dibentuk tadi ke dalam air sabun sampai ke dasar wadah. Kemudian angkat secara perlahan-lahan. Dan amati apa yang terjadi pada kawat tersebut. Kemudian bersihkan kawat tersebut untuk dilakukan pada wadah yang berikutnya dengan variasi banyaknya deterjen yang digunakan. Lakukan hal sama pada kawat tersebut. Masukkan pada wadah, kemudian angkat secara perlahan dan amati perubahannya. Kalian dapat menggunakan beberapa wadah untuk melakukan percobaan dengan variasi massa ataupun banyaknya deterjen yang berbeda-beda. Setelah melakukan pengamatan dari kegiatan percobaan tersebut, kemudian mengisikan hasil yang diperoleh pada tabel pengamatan. Untuk tabelnya dapat dibuat dengan menyesuaikan terhadap variabel dan variasi yang kalian gunakan. Setelah itu, dilakukan pembahasan dari hasil tersebut dapat berupa menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi pada jarum jahit atau pisau silet ketika dimasukkan perlahan dalam air dengan posisi horizontal dan posisi vertikal. Lalu mengapa hal demikian dapat terjadi? Dan apa yang terjadi pada kawat berbentuk persegi yang dimasukkan ke dalam air sabun dengan berbagai variasi banyaknya deterjen yang digunakan? Dan apa saja yang terjadi dan dapat disimpulkan pada pembahasan? Dapat disimpulkan bahwa besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis cairan, suhu, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut, dan kerapatan. Jika cairan memiliki molekul besar, seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas. Semakin besar densitas berarti semakin rapat muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Nah, kerapatan partikel ini menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Tegangan permukaan atau gamma di dalam selaput kawat didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya permukaan dan panjang permukaan yang tegak lurus terhadap gaya tersebut. Ketika rangkaian kawat dimasukkan ke dalam larutan sabun dan dikeluarkan secara perlahan-lahan, akibatnya pada rangkaian kawat terbentuk selaput tipis akibat cairan dari sabun. Selaput tipis tersebut memberikan gaya tegangan permukaan yang menarik peluncur kawat yang berbentuk lurus ke bagian kawat yang berbentuk U.
jika berat peluncur kawat sangat kecil. Nah, ketika menarik peluncur kawat ke bawah, luas permukaan selaput tipis akan membesar dan molekul-molekulnya akan bergerak dari bagian dalam cairan ke dalam lapisan permukaan. Dan yang terakhir, saran dari kegiatan praktikum ini yaitu salah satunya pada penggunaan alat dan bahan lebih berhati-hati karena terdapat alat yang dapat membahayakan bagi praktikan. Dan dalam melakukan percobaan, terutama menggunakan jarum, saat meletakkan di permukaan air harus lebih pelan-pelan agar percobaan berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.